Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Hayatus Sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan sholawat kepadanya. Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan sanadnya dari Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari di waktu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dengan suasana hati yang baik. Keceriaan terlihat di wajah beliau. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, pagi hari ini engkau hadir dengan suasana hati yang baik. Keceriaan terlihat di wajahmu. Beliau bersabda, nah, seorang malaikat datang dari sisi Tuhanku Azza wa Jalla, lalu berkata, barang siapa di antara umatku bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka dengan satu salawat itu Allah akan menulis untuknya 10 kebaikan, menghapuskan darinya 10 keburukan. Baca satu salawat, Allah Subhanahu wa taala akan tulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Kemudian mengangkat untuknya 10 derajat, dan dia akan membalasnya dengan limpahan rahmat seperti salawat yang dia mengucapkan. Tidak hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sudah dibalas, ditulis oleh Allah 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan ditingkatkan derajat kita 10, dan juga Allah akan memberikan balasan limpahan rahmat kepada kita. Alangkah beruntungnya kita ini yang banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ini jadi umat Muhammad, ya. Banyak-banyak baca sholawat sehingga kita mendapatkan limpahan rahmat, berikan ampunan, dan ditulis kebaikan-kebaikan. Dari Al-Hakim meriwayatkan sanadnya dan ia mensahihkannya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah kalian menuju mimbar. Kami pun datang ke mimbar. Lalu ketika beliau naik anak tangga pertama, beliau berucap amin. Ketika beliau naik anak tangga kedua, beliau ucapkan amin. Dan ketika naik anak tangga yang ketiga, beliau berucap amin. Kemudian setelah beliau turun, kami berkata, wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang tidak biasa kami dengar. Beliau bersabda, Jibril datang kepadaku. Jibril tadi datang kepadaku. Jadi malaikat itu enggak bisa dilihat oleh sahabat. Buktinya nanya. Ya, yang melihat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril tadi datang kepadaku lalu berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu aku pun berkata amin. Yang mengamini Nabi. Jadi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu celaka. Kenapa? Lah orang bulan Ramadan itu Allah ya ampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, tentunya yang mau puasa. Ini orang enggak mau puasa. Ya, malah makan di warung-warung di siang hari. Puasa berarti gak ada ketaatan kepada Allah. Gak
nggak ada malunya kepada Allah, ya, maka dia tidak mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika aku naik anak tangga kedua, ia berkata, celakalah orang yang namamu disebut di hadapannya, namun ia tidak bersolawat kepadamu. Aku pun berkata, amin. Jadi orang yang mendengar jika Nabi Muhammad SAW ya diucapkan di hadapan kita mendengar, kemudian kita tidak baca sholawat, celaka. Maka kita kalau ada orang yang membaca sholawat kepada Nabi disebut namanya, kita harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu kalau enggak celaka. Itu ya. Dan ketika aku naik anak tangga yang ketiga, ia pun berkata, celakalah orang yang mendapati kedua ayah ibunya atau salah seorang di antara mereka sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia, masih dua-duanya atau tinggal satu, ya, yang dia tinggal bersamanya, orang tua tinggal bersamanya, namun tidak masuk surga dengan sebab mereka. Aku pun berkata, ini ada orang tua di dalam rumah kami, tinggal bersama kita, ya, sampai kita ini nggak masuk surga. Nah, itu celaka. Kenapa? Karena pintu surga ada di orang tua, sedangkan orang tua kita tinggal di dalamnya. Artinya apa? Orang itu kalau nggak berbakti kepada orang tua, padahal dia bersama orang tuanya, ya, bahkan dia malah menyakitinya, itu celaka. Sampai tidak masuk surga dengan sebab mereka. Ada sebab orang tua di kita, ditinggal di rumah kita, bersama kita, kok sampai kita itu nggak masuk surga? Karena surga sudah ada di depan mata kita dengan khidmat kepada orang tua, melayani orang tua, ya, ikram kepada orang tua. Itu pintu surga ada di tangan orang tua. Kalau orang tua itu diberikan pelayanan-pelayanan yang memuaskannya, maka anak itu pun akan masuk surga. Tandanya dia nggak bisa masuk surga berarti dia tidak khidmat ya kepada orang tuanya. Maka orang tua itu adalah kunci kita masuk surga. Di samping juga harus taat pada Allah. Bukan berarti sama orang tuanya baik, tapi sholat enggak. Ya, puasa tidak. Tapi kalau sama orang tuanya itu masya Allah masih makan, dilayani, dimandikan, tapi kamu nggak sholat, nggak puasa, ya. Nah, orang yang melayani orang tua, ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu dijamin hidupnya dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Itu kuncinya orang mau pengen bahagia, orang tua muliakan. Udah satu-satunya jalan untuk bisa kita bahagia hidup di dunia akhirat itu memuliakan orang tua. Walaupun seandainya orang tua kita misalnya dia itu ke orang jahat misalnya, tapi anak harus berbakti kepada orang tua. Harus berbakti walaupun misalnya orang tuanya pun misalnya kafir sekalipun. Ya, tapi anak harus menghormati orang tua. Karena adanya dia di dunia itu adanya orang tua. Sebab orang tua kita ada di dunia. Maka orang yang muliakan orang tuanya itu masya Allah hidupnya itu berkah. Tapi kalau ada anak berani menentang orang tua, menyakiti orang tua, nah itu susah. Itu jalan hidupnya susah dan itu sudah terbukti. Dulu ada kisah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, dikisahkan ketika Nabi Sulaiman ini kalau jalan nggak pakai kaki, tapi jalan dengan apa? Dengan karpetnya atau dengan sajadahnya itu terbang. Nabi Sulaiman ya, dia terbang dengan kayak Aladin berarti ya. Terbang. Kemudian ketika melintasi di atas
itu terlihat cahaya di dalam laut itu luar biasa. Ya. Maka akhirnya Nabi Sulaiman minggir ke pantai laut itu, nyuruh yaitu bangsa jin, karena kan bisa naklukkan jin. Suruh lihat apa yang ada di dalam dasar laut itu, ada cahaya. Ternyata setelah jin itu menyelam, kemudian dibawa, ya, setelah itu diletakkan di pinggir laut. Ya. Ternyata setelah itu terbuka itu. Jadi ternyata di dalam laut itu cahaya itu ada kubah, ada kubah. Diambil kubah, bawa darat. Ternyata terbuka, di dalamnya itu ada orangnya. Di dalamnya ada orang. Oh, kan? Di dalam kubah itu. Kemudian ditanya, "Wahai Tuhan, kenapa kamu bisa di dalam kubah ini? Sangat mulia kamu, ya. Di dalam kubah, di dalam laut yang bercahaya." Kemudian ditanya, "Apa sebabnya?" Ya. Sebabnya orang itu menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, saya waktu, ya, orang tua saya masih ada, itu sangat saya melayani orang tua dengan betul-betul memuaskan, sehingga orang tuaku ini mendoakan, ya, supaya anaknya nanti, ya, itu tidak dikubur di dalam tanah dan juga tidak di atas." Akhirnya pada satu hari saya jalan di pinggir laut, ada kubah terbuka. Saya tertarik, saya masuklah di situ. Setelah masuk di situ, akhirnya tertutup. Kemudian, ya, simpan di kubah itu bawah. akhirnya apa? Akhirnya ke laut itu, dan akhirnya aku ada di sini. Itu karena apa? Karena aku memuliakan orang tua, dua orang tuanya, supaya apa? Supaya dia itu tidak dikubur di dalam tanah. Akhirnya di situ. Itu kenapa? Karena itu memuliakan orang tua. Ya, maka orang tua itu adalah kunci surga. Ya. Jika dikatakan dalam hadis al jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya anak itu harus, kalau ingin surga, itu dia harus tunduk patuh dan harus memuliakan orang tua, sehingga orang tua itu akan ridho kepada anak itu. Ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ini anak laki, anak perempuan sama saja. Nah, orang tua, anak perempuan taat kepada suami itu kalau sudah nikah, ya. Tapi walaupun taat kepada suami, memang itu pertama kali kan seorang wanita kalau sudah nikah, yang pertama kali ditaati adalah suami, ya, setelah Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Ya. Tapi kalau suami, yang pertama ditaati setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Ya. Nah, kalau misalnya itu ada anak itu, walaupun taat kepada suami ya, tapi kalau misalnya dia juga menyakiti orang tua, beda ya. Taat kan apa yang diperintahkan suami. Ini kalau menyakiti tetap aja dosa. Nah, namanya anak walaupun udah punya suami, ya, itu kalau dia menyakiti tetap aja orang tua juga sakit. Kenapa? Karena ketika orang tuanya sakit, maka suami tadi pertama
dia kan yang harus taat kepada ibunya, orang tuanya kan. Ya tentu harus bisa menjaga jangan sampai istrinya itu menyakiti. Tapi ada kisah yang menyatakan bahwa kalau suami tidak mengizinkan si istri itu menjenguk orang tuanya, kemudian Ya itu memang ada kisah itu, tapi itu kan bukan menyakiti kan, karena memang dia dalam rangka memang dia taat kepada suami, ya. Kemudian orang tuanya sakit, ya, ketika dia disuruh menjenguk, ya, dia sudah bilang saya dipesan suami saya. Nah, jadi orang tua itu juga harus memaklumi kalau punya anak perempuan ketika sudah dinikahkan, maka orang tua juga tidak boleh ikut campur dengan Sudah urusan suami. anak. Nah, karena itu ada Tanggung jawab suami. masuk suami. Jadi kita mesti harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bagi seorang istri harus taat kepada suami, baru kepada orang tua. Tapi kalau laki-laki, ya setelah Allah dan Rasulnya ya orang tua, ya. Maka penting sekali, ya, harus tahu para ibu-ibu ini harus tahu setelah nikah itu yang harus taati adalah suaminya. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya rumah tangga sendiri. Tapi bukan berarti terus kepada orang tuanya terus marah-marahin apa, ya dia juga ya durhaka juga, karena apa? Nggak ada hubungannya. Kalau dia taat, tapi kalau dia menyakiti orang tua dengan ya tidak ada hubungannya dengan suami, ketaatannya itu juga nggak boleh. Ya. Jadi itulah bahwa sekalian mengenai masalah kita tadi cerita sholawat. Ketika Nabi SAW ya diucapkan di hadapan kita, maka kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita kembali lagi. Celakalah orang yang mendapati kedua ayah ibunya atau salah seorang di antara mereka sudah lanjut usia bersamanya, namun tidak masuk surga dengan sebab mereka. Aku pun berkata, harus apa? Harus berbakti kepada orang tua. Ini sebentar lagi mau Ramadan, maka jangan sampai di bulan Ramadan itu kita tidak mendapatkan ampunan Allah karena kita tidak mau puasa, karena kita tidak mau taat kepada Allah. Padahal Ramadan itu Masya Allah, ya, man shoma yawman min Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan sehari saja, yaitu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Apalagi 30 hari, ya, tentu kewajibannya juga sebulan, bukan berarti aku puasa sehari udah diampuni oleh Allah, besoknya lagi nggak puasa, ya berarti itu udah melanggar, ya. Sudah melanggar, ya. Harus sebulan, ya, sebulan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bakhil, pelit, medit adalah orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika namaku disebutkan di hadapannya. Itu orang paling pelit. Orang paling pelit kata Nabi, orang yang ketika dibacakan disebut namaku, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak bersolawat, itu adalah orang yang bakhil, pelit. Ya, Ibnu Abi Asim dalam kitab Shalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku keluar rumah untuk datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling bakhil? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebutkan di hadapannya. Itulah orang yang paling bakhil. Orang yang paling bakhil itu, ya, orang disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, itu namanya orang yang bakhil. Maka sholawatlah yang banyak. Karena apa? Karena ini merupakan, ya, jalan di mana kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, selalu cinta dengan Nabi, dengan bukti cinta kita banyak-banyak sholawat, di masjid sholawat, di rumah sholawat, di kantor sholawat, di jalan sholawat, di mana saja banyak-banyak sholawat. Insya Allah hidup kita akan tenang, tentram,
bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal Amin. Tutup dengan doa ikhfarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.